Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kamal Nunggal Pagi. Saya adalah CGP Angkatan 9 JK Syahbari dari Sekolah Dasar Negeri Kamal Nunggal Pagi, Jakarta Barat. Yang pada saat ini saya akan mewawancarai Ibu Jaimah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kamal Nunggal Pagi terkait pengambilan keputusan dalam pembelajaran di sekolah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mohon izin Ibu, saya akan mewawancara Ibu terkait tugas demonstrasi kontekstual Ya. di modul 3.1. Bisa dimulai ya Bu ya? Siap. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baiklah. Sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, saya mempertimbangkan sebagai masukan berupa informasi faktual, dan segala keputusan yang saya ambil mengacu berdasarkan aturan dari pemerintah dan aturan dibuat oleh sekolah yang bersinergis untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah yang ada. Yang kedua adalah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar nih Bu, yang sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana Ibu menyikapinya? Baiklah, selama ini saya dalam membuat sebuah keputusan selalu mempertimbangkan masukan dari teman sejawat yang bisa dikatakan dituangkan di sekolah, misalnya guru yang dianggap senior atau wakil kepala sekolah. Pada kondisi tertentu yang saya tidak bisa memecahkan suatu masalah, meminta pendapat dan masukan dari pengawas sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa ambil dalam melakukan selama ini? Biasa yang saya mencari informasi dulu dari berbagai pihak, baik dari teman sejawat, komite sekolah, orang tua siswa, bergantung permasalahannya berkenaan dengan apa yang dalam masalahnya. Lalu setelah didapatkan berbagai informasi tersebut, saya melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Baik Bu, yang selanjutnya adalah langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebuah keputusan yang diambil bisa saya anggap efektif bila masalah yang diselesaikan bisa berjalan secara objektif, tidak memihak, dan dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan di salah satu pihak yang sedang bermasalah, baik itu guru dengan teman sejawat atau guru dengan orang tua siswa, dan juga guru dengan siswa itu sendiri. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, sebuah keputusan yang diambil oleh sekolah atau kepala sekolah terkadang tidak memuaskan semua pihak atau sebagian pihak. Tentunya saya bisa memberikan pengertian kepada sebagian pihak lainnya yang bermasalah atau sebuah keputusan bersama yang diambil. Misalnya dalam rapat musyawarah, guru saat pembagian kelas, ada guru A ingin di kelas 3, sekarang guru B ingin juga di sana, atau guru C ingin di kelas 4, tidak mau ditaruh di kelas 6. Perbedaan pendapat biasa terjadi, namun bagaimana keputusan yang saya ambil bisa dinilai bijaksana oleh semua pihak dan dirasakan adil, tidak menyakiti salah satu. Iya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Kebetulan saya belum mempunyai tata kala. Saya biasa melakukan penyelesaian kasus dilema etika dengan secara langsung, dengan memanggil bergantian yang bersangkutan.
setelah didapatkan jalan penyelesaiannya, saya akan menemukan kedua pihak yang bermasalah dan menyelesaikannya permasalahannya tersebut secara baik dan bijaksana dan tidak menyakiti suatu siapapun juga. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selain keluarga yang mendukung, juga rekan sejawat dan warga sekolah yang perlu kerjasama dan kekompakan sebagai sebuah tim dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika dan rujukan moral. Kalau memang tidak bisa diselesaikan di bawah, kita juga meminta sharing dengan sesama kepala sekolah dan kepada pengawas, terutama juga yang lebih tinggi lagi beberapa pimpinan kita, yaitu Kasatwa. Baik Bu, ada satu pertanyaan lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya mendapatkan berbagai pengalaman dari beberapa sekolah yang saya pernah bertugas sebelumnya, terutama di tahun pertama menjadi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah bukan hanya dituntut bisa menjadi pemimpin di sekolah, tapi berbagai masalah yang sifatnya kompleks harus bisa ditangani dan diselesaikan oleh seorang kepala sekolah dengan bijaksana. Terima kasih Bu. Dalam wawancara ini saya banyak ilmu dari Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari wawancara ini. Semoga Ibu sehat selalu dan terima kasih atas waktunya Ibu ya. Terima kasih sama-sama. Semoga juga semua ini membuat kelancaran ke Padeka untuk selanjutnya. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 224 Bapak Nur Sapingan MPD. Perkenalkan, pada pagi hari ini saya dari CGP Angkatan 9, saya Belagis dan ini rekan saya Merdeka Syahbari. Pada kesempatan pagi hari ini insya Allah saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP 224 Bapak Nur Sapingan tentang kebijakan pengambilan keputusan sebagai pimpinan SMP 224. Yang insya Allah akan kita dimulai dari Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya akan mewawancarai Bapak dalam hal pengambilan keputusan berada di sekolah SMP 224. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Pak Merdeka Aziz ya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral, saya mengamati peristiwa atau kemudian menganalisis dengan pertanyaan standar 5W 1A. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dengan demikian dapat disimpulkan tentang kasus dilema etika atau rujukan moral. selanjutnya Pak, selama ini pengalaman Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk menangani kasus yang terjadi di sekolah, terutama kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, saya akan mempertimbangkan resiko dari keputusan tersebut. Untuk kasus yang sama-sama benar, saya akan berpedoman dengan regulasi atau aturan yang ada. Mana dari dua kasus tersebut yang lebih mendekati regulasi yang ada akan saya jadikan pilihan keputusan.
Untuk kasus-kasus yang mengandung kebajikan, saya akan mempertimbangkan mana yang dampak negatifnya lebih kecil dan manfaatnya lebih besar terhadap kondusivitas sekolah. Tentu saja akan saya jadikan pilihan keputusan tersebut. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah yang biasa saya ambil untuk menyelesaikan kasus dilema etika selama ini antara lain, yang pertama dengan menganalisis bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dan dengan situasi ini tentu saja. Yang keempat, pengujian benar atau salah dari kasus-kasus tersebut. Dan kelima, dengan pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Yang berikutnya, investigasi opsi dilema. Yang berikutnya, buat keputusan, dan terakhir lihat lagi keputusan dan direfleksikan. Berarti setelah Bapak membuat suatu langkah-langkah dan prosedur, kemudian ini hal apa saja yang menurut Bapak ini efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif dalam penyelesaian kasus dilema etika dengan mengedepankan komunikasi dan persuasi kepada orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Tentu sebelum melakukan komunikasi, saya mendiskusikan permasalahan kepada orang-orang yang menurut saya bisa memberikan pertimbangan solusi. Setelah itu Pak, setelah Bapak menganggap itu efektif, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Pak? Pasti aja ada tantangannya Pak ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, tantangan Ya, tentu saja ada ya. besar, pasti besar. Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika dalam hal mengidentifikasi siapa saja yang tepat untuk diajak diskusi, membantu memberikan pertimbangan solusi. Kalau kita salah milih orang, Iya. ini malah dilema, bumerang. Dengan mengingat tim yang biasa saya ajak, justru mereka yang saling mempunyai kepentingan, takutnya terjadi seperti itu. Nah, itu tantangannya untuk itu. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam menyelesaikan suatu dilema etika? Kemudian apakah menyelesaikannya di tempat atau nanti membuat suatu jadwal di buku agenda untuk diselesaikannya, atau kemudian prosedur apa tuh Pak yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan dilema etika itu Pak? Ya, dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, saya mempunyai tata cara tertentu atau jadwal tertentu dengan mempertimbangkan skala prioritas penyelesaian kasus mana yang dampak negatifnya lebih besar. Jika tertunda, maka akan diprioritaskan. Kemudian tentu saja dengan mencermati tiap-tiap kasus dengan bentuk langkah prosedur yang mungkin berbeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya, seperti itu. Setelah melakukan skala prioritas, apa di situ ada Pak seseorang itu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setelah melihat tata cara tadi dan skala prioritas mana yang lebih besar, tentu saja ada. Setelah mengamati kasusnya, kemudian menentukan siapa orang-orang yang tepat untuk membantu dan faktor bantuan apa yang akan diberikan secara tepat sesuai dengan yang akan diselesaikan. Orang-orang tersebut mulai dari tim manajemen penjaminan mutu di sekolah, kemudian dari guru, tenaga kependidikan juga dilibatkan, siswa termasuk orang tua tentu saja juga. Kalau memang itu menyangkut melibatkan siswa, tentu harus melibatkan orang tua.
maupun komite sekolah yang menjadi perwakilan. Nah, tentu saja dengan tidak lupa melakukan koordinasi dengan atasan di tingkat kecamatan, di tingkat sudin, dan di tingkat dinas, tentu saja sebagai atasan kita secara berjenjang. Nah, Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, nih pembelajaran apa nih dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil suatu keputusan dilema etika? Dilema etika tadi, kalau saya mengamati dari yang saya lakukan, saya mempunyai pengalaman berharga tersendiri. Saya mempunyai keyakinan bahwa dengan komunikasi dan persuasi setiap masalah akan terselesaikan dengan baik. Tentu saja tidak dikerjakan sendiri tadi, dikerjakan dengan tim yang setelah ditentukan yang diperkirakan bisa membantu menyelesaikan masalah gitu. Jadi poinnya adalah yang pertama, ketika kita mengambil suatu kebijakan, kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder Pak ya, yang berlaku. Terus selalu melakukan komunikasi persuasif dengan yang bersangkutan. Mungkin itu saja hasil diskusi kami atau wawancara kami dengan kepala sekolah SMP 224. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi atau kebaikan buat kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nur Sapingan selaku yang telah memfasilitasi kami untuk memberi tempat dan waktu luangnya untuk wawancara. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dengan wawancara ini menjadi tambah sahabat ya. Silaturahmi. Dari sini juga, dari hasil wawancara dengan Bapak ini ya, dapat dipahami bahwa masing-masing sekolah itu, kepala sekolah itu memiliki karakter yang berbeda Pak untuk penanganan kasusnya. Sebuah kasus pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang harus diasah terus menerus. Dengan wawancara ini saya sebagai calon guru penggerak banyak ilmu dari Bapak. Terima kasih dari kami. Mudah-mudahan akan kami terapkan keputusan terkait dengan dilema etika. Dan perlu juga kehati-hatian Pak dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada serta berpikir kreatif untuk menemukan opsi dilema atau panduan 9 langkah. Dalam mengambil keputusan dapat dijadikan acuan agar lebih terampil dalam membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dari kami cukup sekian Pak. Terima kasih banyak terkait wawancara ini Pak. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Amin.